Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan media sosial. Gimana? Anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan media sosial. Nah, termasuk saya juga menggunakan media sosial. Saya sering men-share, misalkan contohnya saya mengikuti pengajian A, B, C, atau saya sedang berada di masjid A, B, C gitu. Yang ingin saya tanyakan, tujuan saya itu maksudnya baik, agar media sosial saya itu digunakan bermanfaat untuk hal-hal positif dan mengajak agar saudara-saudara saya sama-sama berhijrah gitu Bu ya. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi orang yang beranggapan bahwa hal-hal yang kita share di media sosial itu adalah ria gitu Bu ya. Bagaimana cara menyikapinya gitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu, masalah dikatakan orang riak dan sebagainya, ini adalah masalah hati. Orang tidak boleh takut dikatakan riak. Paling enak tuh kalau kita dikatakan riak itu. Seharusnya orang itu, termasuk tadi urusan share tadi. Kalau Anda sholat dikatakan oleh orang riak itu ujian. Kalau Anda sudah bisa bertahan dikatakan riak, Anda sudah ikhlas. Ikhlas kan urusan kepada Allah, bukan urusan manusia. Kadang-kadang dibilang riak saja sudah panas. Kurang ajar saya dibilang riak. Itu sudah riak begitu, dibilang riak gitu saja sudah pusing. Nah ini termasuk yang urusan share-share tadi. Orang ngomong riak itu gak penting. Ngomong riak itu yang ngurus bukan ente, Allah. Yang mengatakan orang itu ikhlas, tidak ikhlas itu Allah. Manusia gak tahu. Kelihatannya si ikhlas belum tentu ikhlas. Dan kelihatannya adalah riak belum tentu riak. Sebab yang tahu hanya Allah. Nah ini tadi. Jadi Anda tidak usah peduli masalah ini apa kata orang nih. Kalau sudah mikir katanya orang itu, nanti saya dibilang riak. Oh, hanya pengen takut dibilang riak ente. Jadi takut dibilang riak itu hakikat riak. Kok takut dibilang riak? Berarti pengen dibilang oh ini orang ikhlas. Iya ikhlas. Bukan itu. Kemudian urusan share, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Anda ingin memindahkan satu ilmu ke orang lain, Anda harus tahu. Kami itu paling hati-hati. Kalau ada sebuah ilmu kok membawa nama yang membawa bid'ah, saya tidak akan tulis itu. Maka jangan mentang-mentang itu kalimat baik lalu Anda share lagi ke tempat lain. Siapa dulu ini pembawanya, dari mana sumbernya, dan siapa yang menerbitkannya. Takut kita mengantarkan orang ke sana. Share video, share apapun harus Anda tahu ini siapa, isinya apa, dan orang mana. Bukan hanya sekedar baik lalu Anda berikan ke orang lain. Tidak begitu caranya. Ilmu itu harus jelas. Mungkin itu kalimat baik, ternyata di situ ada menitipkan alamat, ada web yang harus dikunjungi. Akhirnya penasaran kunjung, tak-taunya di situ banyak. Kalau orang menjerumuskan itu selamanya dengan bahasa lembut. Jadi tidak semua kebaikan yang dihadirkan itu tujuannya baik. Lah kalau orang nipu itu kan pakai manis-manis dulu, baik-baik dulu. Makanya ada sanad ilmu tuh. Web pun jangan Anda kunjung asal web. Udah sekarang zaman rusak itu. Ustadz Google lebih dikagumi daripada Ustadz di masjid itu. Kalau punya masalah tidak ke kiai, langsung ke Mbah Google. Permasalahan ini Mbah Google. Sama Ustadz Yahoo. Habislah semuanya Ustadz nenek. Bahkan seolah-olah lebih pintar dari kiai. Boleh Anda masuki web-web Moke atau web situs tertentu. Anda bisa masuk tapi sudah jelas ini milik siapa. Dan Anda kalau mendapatkan kiriman, kalau itu baik untuk Anda simpan. Tapi Anda tidak boleh menyebarkan kecuali tahu betul ini milik siapa dan tujuannya seperti apa. Dan Anda amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Anda baca dulu, ada seorang yang sudah share. Tidak pernah dengar, tidak pernah baca, hanya pengen biar dibilang aktif dalam dakwah. Enggak pernah dibaca itu ada. Tapi Anda insya Allah membaca ini. Ada orang terima, kirim sana kirim. Jadi untuk nge-share sendiri Anda harus hati-hati ini milik siapa, akidahnya benar atau tidak. Kemudian Anda baca dulu, Anda dengar dulu. Karena berbahaya sekali ini. Sangat mudah Anda sebarkan sekali bisa menjadi sejuta manusia yang dengarkannya. Baik, adapun nanti setelah Anda kok ngirim kebaikan-kebaikan kok dibilang riak, ya tadi kok idahnya. Jangan takut dibilang riak saja sudah murung. Mana nih? Khawatir kita sudah tidak ikhlas lagi. Enteng kalau dibilang riak. Dibilang riak itu enteng. Orang dibilang riak jangan susah.
Orang tidak ada yang tahu kalau orang itu ria. Seperti halnya orang tidak tahu kalau ikhlas. Bahkan ikhlas kalau diucapkan di dia nggak ikhlas lagi. Saya itu ikhlas. Enggak. Ikhlas itu hanya karena Allah. Ngapain kamu kasih tahu saya kalau kamu ikhlas? Sehingga kalau orang sudah ngomong ikhlas, nggak ikhlas lagi. Gugur keikhlasannya sudah. Saya itu ikhlas lillahi ta'ala. Cuman kok. Nah ada cumanya. Atau sebaliknya dibilang ria. Alhamdulillah. Saya dibilang ria ini ditutup berarti. Ketulusanku ditutup. Alhamdulillah. Jadi amalku ditutup. Kalau orang dibilang riak, bersyukurlah. Tanda kalau anda ikhlas, di saat dibilang riak, anda tenteram. Tapi kalau anda guna, aja bilang riak. Oh sudah langsung anda tidak ikhlas. Paling tidak ikhlasnya manusia. Siapapun. Kalau dibilang riak, saya sudah gundah. Ya sudah, tak kirimi lagi. Sudah, saya niatnya baik. Assalamualaikum. Wah, sudah marah ini sudah. Ini tidak ikhlas ini. Kalau anda dibilang riak, alhamdulillah, terima kasih, syukron. Kamu mengingatkan saya, semoga saya bisa lebih baik lagi. Besok tapi jangan khawatir, tetap besok saya kirimi. Kamu kirim-kirim si riak. Oh iya, namaku ganti si riak, bukan si riak, namaku si Aisyah, gitu aja. Nyantai aja sudah. Nggak usah. Nah ini, kalau sudah hati kita gundah, berarti anda tidak ikhlas. Siapapun, bukan berniaga. Kalau anda dibilang riak kok bingung, anda sendiri memang punya riak. Karena ikhlas itu sudah agak peduli. Ente ngomong apa? Ikhlas hanya karena Allah. Dibilang riak, ente ngomong riak. Anda tidak perlu omongan ente. Kalau Allah ngomong ente riak, anda baru nangis. Yang ngomong ente, oh tenang aja. Asalkan Allah tidak ngomong saya riak. Baik itu saja. Wallahu a'lam bishawab.